Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi teman-teman, saya akan membahas tentang cryptocurrency terlebih dahulu nih teman-teman ya, sebelum masuk ke pendidikan di video selanjutnya teman-teman, karena saya masih passion saya itu masih pengen membahas tentang cryptocurrency nih kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kapan sih waktu yang tepat buat para trader untuk bisa melakukan trading ya, untuk melakukan jual beli, baik itu forex maupun cryptocurrency ya. Jadi mungkin di kali ini teman-teman saya akan membahas kedua hal tersebut. Dan jangan sampai nanti ketika kalian sudah terjun di dunia trading, kalian akan menyesal ataupun memiliki pemikiran bahwa saya tidak memiliki strategi ya. Padahal yang namanya bermain trading itu membutuhkan strategi, dan kalian harus bisa mencari waktu-waktu yang tepat untuk membeli dan juga menjual uang kalian, dan kemudian ditukarkan dengan uang yang kalian pengen gitu ya istilahnya. Oke, kita langsung aja masuk yang pertama teman-teman. Nah, pertama kita akan masuk ke forex terlebih dahulu, atau foreign exchange, atau yang bisa kita contohin ya, kita bisa bertukar uang dolar, kemudian uang euro gitu ya, ataupun London, kemudian Jepang dan sebagainya, itu yang berkaitan tentang uang luar negeri teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin investasi tapi bukan cryptocurrency yaitu forex, jadi kalian bisa menentukan waktu-waktu yang tepat untuk menukarkan uang kalian, berinvestasi di situ, dan kemudian menjualnya di waktu yang tepat, membeli dan kemudian menjualnya di waktu yang tepat ya. Keduanya ini adalah satu paket teman-teman. Ketika kalian membeli dengan harga yang murah, kemudian kalian jual dengan harga yang tinggi. Nah, itu yang kalian inginkan. Untuk apa tujuannya? Yang pertama untuk investasi, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui trading ya. Nah, biasanya trading yang kalian lakukan atau kita lakukan itu adalah trading secara instan. Maksudnya apa? Tidak melalui jangka panjang ya. Misal kita beli hari ini, kemudian kita bisa jual di hari esoknya, ataupun bisa di beberapa detik atau beberapa menit kemudian, karena itu bisa mengalami perubahan harga teman-teman ya. Nah, jadi untuk jam forex Indonesia ini ada beberapa waktu yang penting yang perlu dicatat sama teman-teman semua. Jadi ada pergolakan di mana jam pasar forex ini hampir sama seperti jam efek ya, bursa efek Indonesia, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kalau saya sendiri, karena saya bukan pelaku forex ya, jadi saya tidak bisa menyebutkan secara pasti jam-jam berapanya saya bisa membeli dan juga menjual, tetapi bisa dilihat dari efektivitas jam bukanya setiap negara teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan di Australia teman-teman, itu jam buka untuk perjual belian ya, perjual belian untuk mata uang itu dibuka dari jam 7 sampai jam 13.00 ya. Nah, kemudian untuk di Jepang teman-teman itu dibuka juga sama seperti di Australia, itu dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kemudian kalau dari London itu dibuka dari jam 3 sore sampai jam 11 malam lebih 30 menit ya, atau 23.30 menit. Dan kemudian kalau di New York atau di Amerika itu dimulai dari jam 20.30 hingga jam 3 pagi teman-teman ya. Nah, seperti yang saya telah alami dan juga telah saya teliti dengan analisa saya sendiri teman-teman ya. Kalian kalau misalnya punya analisa sendiri terserah, tetapi yang saya alami teman-teman ya, di jam-jam itulah yang bisanya saya mainkan untuk forex. Itu juga saya kaitkan juga dengan Bitcoin dan juga Ethereum teman-teman ya. Nah, memang pergolakan dari jam 20.30 hingga jam 3 pagi itu adalah jam-jam di mana harga-harga tersebut itu melonjak teman-teman ya. Nah, kalian bisa manfaatkan itu ketika kalian menginvestasikan ataupun bermain trading untuk Bitcoin maupun Ethereum kalian ya. Nah, kemudian kita masuk ke kripto ya. Kapan sih waktu terbaik untuk transaksi kripto? Seperti yang telah saya sebutkan tadi teman-teman ya. Karena kalau saya lebih berkiblat pada saya lebih tertuju kepada uang Bitcoin ataupun cryptocurrency yang berdasarkan jam di Amerika atau New York teman-teman ya. Karena di waktu-waktu tertentu
jam-jam Amerika ini atau di UTC ini ya, dengan jam-jam tersebut itu lebih signifikan. Kita bisa memperoleh hasil yang lebih akurat ya dibanding pergolakan jam-jam di Asia lain ya, di Asia Tenggara ataupun Asia Timur ataupun di belahan Eropa dan juga Amerika lainnya, itu bisa berbeda jauh. Oleh karena itu, kalian harus bisa menentukan waktu mana yang bisa kalian jadikan patokan nih. Nah, kalau saya lebih ke jam patokannya Amerika. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut biasanya memang sudah mengalami pergolakan yang sudah stabil dan juga teman-teman bisa istilahnya itu niteni kalau dalam bahasa Jawa, atau bisa memperhatikan pergolakan tersebut secara masif maupun secara dinamis teman-teman ya. Dan kalian sudah tahu nih, oh nanti nih jam segini saya bakalan beli dan jam segini saya bakalan jual. Itu kalian yang lebih tepatnya di situ teman-teman ya. Jadi bukan kita sembarang membeli kemudian menjual di jam yang lain, bukan. Tetapi dengan kita bisa menentukan timing yang tepat, ataupun kalian memiliki catatan kapan nih yang pertama ya, kalian bisa menentukan hari yang tepat kalian bisa membeli atau berinvestasi forex ataupun kripto. Dan kemudian saya juga harus memilih hari yang tepat teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah menentukan hari yang tepat kapan saya bisa membeli dan juga kemudian menjual kripto yang telah saya beli, dan kemudian dijual dengan yang kita inginkan, terutama ketika harganya itu naik teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita bahas tadi ya, ini sudah panjang lebar, kapan sih waktu yang terbaik untuk transaksi kripto? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa saya lebih tertuju pada jam yang ada di New York atau di Amerika. Nah, jadi di transaksi mulai dari jam 20.30 hingga jam 3 pagi itu adalah masa-masa tinggi-tingginya kripto kita atau yang telah kalian investasikan itu melonjak teman-teman ya. Nah, memang sih kalau di Indonesia itu waktu-waktu jam tidur teman-teman ya, tetapi justru di jam-jam segitu itu harga kripto tuh mulai naik. Nah, teman-teman, jadi kapan ya kalau misalnya kita mau membelinya? Kita kan nggak mungkin kan membeli harga ketika mendekati jam 20.30 dan baru kita beli di situ, itu jangan. Tapi kapan sih waktu yang tepat kita bisa membeli kripto? Nah, di jam-jam tertentu teman-teman, setelah jam kripto, di sini saya bagi tiga waktu yang bisa kalian gunakan untuk membeli dan kemudian menjualnya. Yang pertama adalah di jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut teman-teman ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa jam 20.30 sampai jam 3 pagi itu adalah pasar Amerika mulai buka. Nah, otomatis di jam-jam tersebut, setelah jam tersebut, harga yang tadinya melonjak tinggi kembali turun. Nah, pada waktu itulah kalian bisa membeli uang kripto kalian ataupun membeli forex kalian ya, foreign exchange di jam-jam 4 sampai jam 6 pagi. Atau bisa kalian mulai lagi dari jam 8 sampai jam 10 itu bisa. Atau lagi teman-teman, yang ketiga adalah di jam 15 sampai jam 16 sore ya teman-teman ya. Jadi jam 3 sore atau sampai jam 4 sore. Biasanya teman-teman di di jam-jam tersebut memang harga dari Ethereum maupun Bitcoin yang telah saya gunakan biasanya itu memang harganya mulai mengalami penurunan, dan kemudian setelah start jam 6 sore itu baru bisa naik lagi, dan kemudian nanti di jam 3 kalian bisa menjualnya. Nah, inilah waktu-waktu yang tepat buat kalian untuk melakukan jual beli teman-teman ya. Nah, kemudian tadi adalah jam-jamnya teman-teman ya. Kemudian kita membahas tentang hari apa ya yang paling tepat untuk membeli dan juga menjual. Nah, jadi teman-teman, menurut apa yang telah saya lakukan dan telah saya alami teman-teman ya, biasanya harga dari cryptocurrency ini akan mengalami penurunan di hari-hari efektif, yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat. Nah, biasanya harga dari kripto tersebut akan naik atau fluktuasinya akan naik melonjak itu setelah hari Jumat. Dari Jumat, Sabtu, Minggu teman-teman. Kemudian Senin itu akan turun lagi. Nah, itu sih menurut saya ya teman-teman ya, menurut apa yang telah saya catat dan telah saya pelajari sendiri. Dan bukan mungkin ada teori lain yang mungkin menyebutkan bahwa jam-jam tersebut tuh malah justru melonjak, tapi menurut saya itu enggak ya. Jadi
kalian bisa analisis sendiri. Jadi bagaimana sih cara kita menganalisis? Kalian bisa menganalisis sendiri melalui dompet digital kalian sendiri, teman-teman. Kalian bisa memperhatikan kalau misalnya ya teman-teman ya, kalian punya investasi di kripto. Nah kemudian kalian membeli di jam terserah ya, karena mungkin kalian pemula, kalian tuh nggak tahu, kalian asal beli aja karena kalian pengen itu investasi kan teman-teman ya. Yang penting nanti di 1 bulan atau 2 bulan ke depan saya akan melihat itu. Mungkin teman-teman ya, kalau misalnya kalian beli Bitcoin misal di harga 700 juta, bisa saja karena kalian itu belum tahu ilmunya, kalian setelah 1 atau 2 bulan harga Bitcoin turun, iya kan? Nah, tapi kalau misalnya kalian bermain trading teman-teman ya, bukan investasi, kalian bermain trading, kalian hanya bisa cukup memperhatikan waktu-waktu tertentu di mana harga tersebut bisa naik dan kapan harga itu turun. Nah, disitulah kalian bisa, ketika harga itu turun, kalian bisa membeli, dan ketika harga itu naik, kalian bisa menjualnya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi teman-teman, kesimpulan dari video ini teman-teman ya, kapan sih waktu atau jam ya, kita menyebutkan jam dulu. Jam, kapan sih jam yang paling tepat untuk melakukan pembelian ya. Kalau kalian mau lakukan pembelian, kalian bisa melakukan di jam-jam dari jam berapa tadi? Jam 4 pagi ya. Mulai dari jam 4 pagi sampai mentok jam 3 sore teman-teman ya. Kalian bisa memperhatikan itu harga yang paling rendah bisa kalian prediksi ya. Nah, kapankah saya bisa menjualnya? Kalian bisa menjual dengan memperhatikan fluktuasi pergerakan harga itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi teman-teman. Kemudian kapan sih hari yang tepat untuk melakukan pembelian dan juga penjualan? Kalau misalnya saya sarankan, kalian bisa melakukan pembelian di harga yang rendah. Nah, harga yang rendah itu biasanya muncul dari hari Senin sampai hari Kamis, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingin menjual, kapan sih saya bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi? Kalian bisa menjualnya di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nah, karena memang di jam-jam tersebut, teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan tadi, memang harinya beda. Nah, kemudian ada waktu yang paling sakral nih buat teman-teman yang bermain trading. Kapan? Yaitu akhir bulan, teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya pengen mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kalian bisa memperhatikan ketika dia masuk ke akhir bulan dan kemudian masuk ke awal bulan, biasanya harga cryptocurrency ini melonjak lebih tinggi. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau kalian pengen investasi, berinvestasilah di akhir bulan, dan nanti ketika masuk awal bulan kalian bisa menikmatinya. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman bisa melakukan, kalau pengen investasi, kalian bisa investasi di akhir bulan dulu, dan kemudian nanti di pertengahan bulan berikutnya kalian bisa tarik, ataupun kalian bisa jual kembali, karena di hari-hari tersebut itu harga melonjak tinggi ya, fluktuasinya berbeda dengan di akhir bulan. Oleh karena itu teman-teman, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kapan, dan kemudian kapannya ini maksudnya kapan harinya, kapan jamnya gitu ya teman-teman ya, dan kapan waktu bulan yang tepat untuk memperhatikan kenaikan harganya. Jadi kalian harus memperhatikan jam, kemudian memperhatikan hari, dan kemudian memperhatikan bulan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa melakukan pembelian dari mulai jam 4 pagi, mulai ya, ingat ya teman-teman ya, bukan jam 4 tepat, maksudnya dari jam 4 sampai jam 3 sore, kalian pilih nih waktu yang paling tepat, di mana harga ini paling rendah, kemudian kalian beli di jam-jam tersebut. Dan kalian bisa menjualnya itu dari jam 20.30 sampai jam 3 pagi. Kalian bisa memilih waktu yang tepat, kapan harga cryptocurrency itu mulai naik. Nah, kemudian untuk harinya, kalian bisa memilih dari hari Senin sampai hari Kamis untuk melakukan pembelian, karena harga cryptocurrency pada waktu itu sedang rendah-rendahnya. Nah, dan kalau misalnya kalian pengen menjual, silakan menjual mulai dari hari Kamis malam sampai hari Minggu ya teman-teman ya, karena di jam-jam tersebut biasanya harga kripto itu mulai naik. Dan kemudian kalau misalnya kalian investasi per bulan, investasilah di akhir bulan untuk nanti ditarik di awal bulan di bulan berikutnya teman-teman ya.
Itu sih saran dari saya. Silakan kalau misalnya kalian ikutin, silakan untuk tambah wawasan kalian dan kalian bisa buktikan sendiri apakah ucapan saya ini benar atau tidak. Tapi kalau misalnya ini pun tidak benar, ya itu adalah hasil analisa saya sendiri. Jadi saya bebas dong bisa menyampaikan apa yang telah saya alami sendiri buat kalian. Kalau kalian pengen ikutin, silahkan. Enggak juga silahkan. Kalian punya analisa sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman silahkan buktikan aja lah pokoknya, ataupun silakan dianalisa sendiri, karena memang yang namanya berbisnis di dunia trading itu tidak hanya belajar pada satu analisa saja ataupun dari satu teori saja, tapi justru kalian bisa mendapatkan ilmu untuk manajemen bisnis kalian berupa trading ini itu berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Kalian bisa memanage waktu, kalian bisa memanage pengeluaran kalian, dan juga kalian bisa memilih broker yang tepat ataupun memilih pialang yang tepat nih untuk menjalankan investasi maupun trading kalian. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian tahu nih video terbaru dari aku. Dan mungkin video dari saya ini channelnya campur-campur ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa karena mungkin saya lagi ya pengen nyambungin hal-hal yang telah saya alami aja buat teman-teman untuk saling berbagi gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa komen di kolom komentar kalau misalnya mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ada masukan dari kalian. Saya akan terima dengan lapang dada. Dan saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, ketemu di video selanjutnya ya teman-teman ya. Ketemu lagi di Kitabisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.